Masuk Iya. tangan loh. Oh, tangan longgar bisa gini. Bisa zip ya. Hampir jempolan nih. Ini straight pipe 2 inch, cuma nggak usah tebel. Mobilnya jalan dulu, nggak mogok. Ya udahlah, yang lainnya nego. Worth it. Miles per gallonnya worth it banget menurut aku. Oh iya, dihitungnya jangan dari duitnya, hitungnya miles per gallon ya. Mesinnya juga lumayan rungkat. Serungkat apa? Gini aja deh, nggak bisa idle. Jujur parts not that bad, it's pretty cheap. Oke. Cuman karena aku dapat unit yang ampas aja, jadi banyak PR-nya gitu. Leak boot robek, vacuum leak di mana-mana, kaki-kaki hancur semua. Shit. Basically gue ngambil tuh bener-bener full bahan. Teman-teman, selamat datang lagi di How to Treat Your Car. Biar mesti ngirit, yang penting modif kita lancar. Nah, ini seperti tagline-nya. Yang harus irit dan yang penting modif lancar nih lagi di angkat-angkatnya ya sekarang, lagi di modif-modifnya ya. Betul. Teman-teman, kita kenalin dulu narsum kita. Sama siapa, mobil apa, tahun berapa? Halo, nama gue Sabda dengan mobil Eterna GTI tahun 93. Mungkin teman-teman nggak asing dengan mukanya, bener banget. Temen ini sebenarnya narsum yang tahun lalu kayaknya ya. 2 tahun kali ya? 2 tahun ya? 2022, 3 ya malah ya? 2002, nggak tahu. 22 tuh ya, gitulah. Gue tulis linknya di bawah. Gue punya mobilnya yang keren banget menurut gue. Dan ini adalah project car baru. Yes. Setelah insiden yang terjadi di Mobilio itu. Betul. Boleh gak sih sedikit? Ya ini sebenarnya membuka luka lama ya. Iya. Tapi gue penasaran banget mobil ganteng itu kenapa sih bro? Jadi itu gue di tol, ada insiden dia kayaknya patah steering link. Jadi pas gue lagi agak kenceng, rodanya tuh dia narik sendiri gitu loh. Kan dia FWD. Oke. Jadi karena patah steering link dia gini satu. Ya udah narik dong. Duar, aku ngajar tembok. Udahlah, gue berhenti gitu ya. Oh tidak dengan dia. Malah nyari sebuah Eterna 2000 cc teman-teman. Ayo kita ngomongin Eterna ya. Oh iya. Apa aja yang diubah dari sebuah Eterna ini? Eterna ini sebenarnya fairly stock ya, cuman baru beberapa dress up aja sama knalpot sih. Oke. Let's say pertama kali datang ke lu warnanya seperti ini. Iya, two tone, hitam dan grey. Sebenarnya itu aslinya atau ubahan sih? Warna Ini total? ubahan. Aslinya hitam total. Cuman sama previous ownernya diubah gitu, dicat ulang sama jadi dia. hitam dan grey. Betul. Nah, yang lu ubah selanjutnya apa aja? Terus habis itu gua ada ubah velg sama ban karena waktu itu bannya udah botak, jadi sekalian aja sama velg kali ya. Gitu. Terus Ini velg apa? ini Watanabe apa nggak tahu. Cuman replika dia. Oke. Itu aku nemu di Phoenix. Ingat speknya nggak? 15 6,5 38 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, aku nggak tahu. Ringnya 15. Iya, 15. Kalau bannya? Bannya ini Accelera 651 205/50. Karena lu sebenarnya menurut gua adalah lumayan master fitment ya. Waduh. Kayaknya setelah ini lu masih gatel ya lihat fitment ini ya. Iya, ini asal ada dulu aja. Karena aku butuh grip. Nanti finalnya bakal kayak gimana? Finalnya gue rencana mau naik ring sih, ring 16 karena ini menurut gue kekecilan. Terus bannya tebel aja deh, gue lagi nggak mau kandas-kandas lagi kayak dulu. Soalnya mobilnya jujur susah dipakai ya. Jadi gue mau fitment dewasa lah ya. Asik. Pakai ban apa ceritanya, nggak mau lebar-lebar banget? Apa ya? Nggak tahu deh. 205? 205 pasti. 205/55 16 mungkin. Oke. Ban biasa aja lah mungkin apa ban ya? harian ya. Kayak gue berarti itu 205/55. Technosport kali ya, boleh ya? Apa gitulah. Atau GTX Pro juga oke sih. Oh iya, itu oke banget. Oke banget itu, bagus, ban bagus. Nah, kalau ngomongin fitment nantinya berarti tidak akan diceperin. Ceper dikit lah, turun satu boleh. Turun satu boleh ya. Oke. Ngomongin kaki udah, si bodinya tadi itu apa yang diubah dari bodinya? Bodinya nggak ada aku sentuh sama sekali. Oke. Apa aja yang diubah habis itu? Knalpot. Knalpot aku bikin sendiri, mufflernya sama reson. Produk pribadi? Iya. Ini ya? Iya, Obisa Motorsport ya? Betul, ada di IG. Oke. Kalau mau knalpot yang besar tapi nggak ngempos kan. Kalau gini, maksud aku besar bukan yang 4 inch ya. Kalau itu mah ada banyak, Sokudo, Ironcraft itu juga bagus-bagus banget. Cuman kalau mau nyari yang lebih gede lagi, yang macam Evo style gitu, tahu kan 5 inch itu, nah itu boleh ke aku, boleh. Termasuk knalpot di mobil ini bisa masuk tangan loh. Oh, tangan longgar bisa gini. Bisa zip ya? Hampir jempolan nih. Oke. Yang penting knalpotnya harus besar, tapi jangan sampai mobilnya jadi ngempos. Iya, karena gue demen banget tuh yang kayak mobil gue dulu ya, kan knalpotnya gede tapi kayak kurang puas gitu. Gue tuh pengen yang Evo style yang gede banget,
terus nyorong ke atas gitu. Oke. Tapi kalau pakai yang 4 inch kayak kurang puas gitu. Jadi gimana ya? 5. Tapi kalau 5 ntar ngempos. Jadi aku bikin sendiri deh. Oke. Gitu. Oke, knalpot berarti yang diubah ujungnya aja atau sampai ke depan? Ujung header aku masih standar lagi. Aku lagi R&D. Oke. Mid pipe udah full stainless 2 inch. Oke. Udah sama lebih reson. kecil ya. Jadi dia normal 2 inch, 2 5. inch. Iya, sebenarnya ini berapa sih? 2 juga, inletnya 2 aja sebenarnya. Oke. Cuman skinnya aja 5 inch. Oh, kok bisa? Ya, bisa. Oh, oke gitu bisa ya? Bisa. Jadi settingan normal, Settingan normal. Ini mas. tapi skinnya 5. Iya, tapi skinnya 5. Jadi dia tuh tebel di gasol gitu. Sebenarnya ini straight pipe 2 inch, cuman gasolnya tebel. Oh, pantesan suaranya keluar banget ya. Iya. Ya dengar suara mertunya. Iya. Ada letupan-letupan itu ya? Iya. Itu dari mana? Itu nggak tahu, itu keluar sendiri. Karena aku refresh engine kan. Oke. Full refresh, terus dia keluar sendiri. Ah. Mungkin karena plong kali ya, atau gimana, nggak tahu Tapi deh. dari mesin nggak ada yang lu mainin? Nggak ada. Beneran? Serius. Full? Bawaannya Full. begitu aja? Bawaan gitu aja. Tuh. Apalagi yang diubah? Dari luar? Apalagi ya? Kayaknya udah deh. Lampu segala standarnya? Oh enggak, bawaan 93 itu lampu. Oh, oke. Kalau malam gelap banget. Oke, benar-benar tanpa diubah? Tanpa diubah sama sekali. Oke, mesin tidak diubah, knalpot tidak, lampu Mhm. tidak, kaki-kaki berarti nanti akan ya. Iya, nanti. Penting mesinnya dulu. Mesinnya dulu. Yang penting mobilnya jalan dulu, nggak mogok. Ya udahlah, yang lainnya nego. Tapi ngomongin soal kencengan ya, Nah, lu kan udah ngebandingin sebuah Mobilio sama mobil ini. So far buat kenceng-kencengan yang mana lebih enak? Ya jelas yang inilah. Jelas yang ini ya. Iya, chassis ini lebih refined harusnya untuk kencang-kencangan ya. Karena Eterna itu kan mobil rally kan di sana. Iya, ada pedigree-nya. Mobilio nggak ada pedigree-nya. Oh, makanya itu crash kemarin itu ya. Betul. Ya enggak sih, kalau itu salah aku nggak maintain kaki-kaki lah ya. Oke, padahal katanya nggak ada tuh gejala bunyi-bunyi. Ya nggak ada sebenarnya, makanya cuman ya tetap aku ambil sebagai salahku lah. Apes ya, udahlah gitu. Buat belajar. Bener. Oke, dari luar sudah semua. Dari dalam ada yang diubah? Dalam ya nih interior nambah karpet, terus Di sini, apa lagi ya? Head unit pakai yang period correct lah ya, pakai Alpine. Sama ini setir Nardi tapi aku pakai tombol Ferrari. Oke, itu setir Nardi yang dikasihin dok Ferrari ya? Lucu-lucu aja. Iya, lucu. Cantik sih, aku suka pakai kayu lucu kan. Rasanya tuh gimana sih dari setir orinya? Setir orinya agak lebih besar, jadi ini buat aku masuk keluar jauh lebih enak. Setuju, relate. Iya. Karena perut kita ya, Perut kita besar-besar betul. agak gimana gitu kalau setir gede-gede ya. Iya. Aduh, tapi oke lah. Buat harian berarti menurutmu ini enak? Buat harian sekarang lagi gak enak. Ya, oke. as you can see gak ada AC ya, makanya kita buka jendela, maaf. I see. Tapi buat bensinnya gimana? Sebenarnya untuk tahun ini oke irit, tapi untuk 2025 tidak irit sama sekali. Oke, teman-teman pasti pengen tahu ya. Eterna udah lama nih nggak ada di Auto Trade. Berapa banding berapa sih? 1/8 1/8. dalam kota. Itu worth gak sih menurut lu? Karena kan kita tahu ya, Innova bensin juga 1/8. Oh, iya sih. Dengan 2000 cc dan badan beratnya dia. Eterna 2000 cc badan enteng, worth lah 1/8. Worth it. Miles per gallonnya worth it banget menurut aku. Oh iya, dihitungnya jangan dari duitnya, hitungnya miles per gallon ya. dengan tenaganya, lu bisa lewatin siapa aja ya, lewatin di jalan ya. Iya, gitulah. Oke. PR-nya apa mobil ini? PR-nya aduh, mulai dari mana ya? Banyak banget lagi. Kaki-kaki, power window, AC. Gua masih harus retune lagi. Apa lagi ya? Ini mobil udah berapa tahun? Berapa tahun gimana sejak Sama gua pegang? Oh, enggak, belum ada setahun. Belum ada setahun. Gua Selama belum ada setahun ini, 5 months. apa yang udah rusak? Udah sering rusak? AC sama kelistrikan tuh PR paling besar. Ini mobil harusnya enggak, gua tahu. Cuman pemilik sebelumnya tuh nggak tahu gimana caranya dia bisa ngancurin mobil Jepang, tuh hebat. Keren. Jadi hebatnya karena bisa ngancurin mobil Jepang. Iya, hebat loh. Kayak gimana caranya lu bisa ngerusakin kelistrikan mobil Jepang. Hebat banget, jujur. Ini sarkas ya. Ya, semua juga tahu. Tapi akhirnya berarti
harusnya tidak sering gini pelistrikan. Harusnya nggak sering gini. Gua aja yang dapatnya apes lah ya unitnya. Cuman nggak apa-apa lah, maksudnya sambil bangun lah ya, sambil belajar juga basic tentang mobil gitu. Menurutmu selama 5 bulan ini nih, apa yang paling mahal diganti dari sebuah Eterna? Pasti kan udah ketemu nih. Mahal ya? Nggak kerasa kayaknya mahal. Aku soalnya mahal abis di refresh mesin ya. Oke. Berarti udah mahal di refreshnya ya? Mahal di refresh ya. Soalnya sebelum ini mesinnya juga lumayan rungkat. Serungkat apa? Gini aja deh, nggak bisa idle. Nah, nggak bisa idle? Ya. Kenapa kok? Guter? Nggak bisa langsam. Jadi gue nyalain mesin nih. Hah? Gruk mati. Gruk mati. Oh. Padahal angka yang lo angkat itu nggak murah loh harganya. Ya, itu ada backstory-nya itu ntar lah. Oke. Jadi lu nyalain dikit-dikit mati gitu. Iya betul, apalagi kalau pakai AC. Nih aku lagi, kan sekarang lagi pelan gini nih. Nyalain AC nih. Clutch in mati. Oh gitu. Iya. Sampai sekarang belum ketemu itu solusi. Sekarang udah benar. Cuman sekarang AC-nya yang rusak. Oke. Tukar-tukaran gitu rusaknya. Udah enggak. Sekarang mesin udah enak. Oke. Nah, gini aja deh. Kamu kan kemarin beli mobil ini berapa lah budgetnya kan? Iya. Nggak usah dibocorin ke teman-teman. Udah pada tahu lah kayaknya. Udah habis berapa buat mobil ini? Aduh. Dari bahan yang dapat itu? Bahan, ongkos tambah bahan ya? Iya. 40. Udah mau cepet kali? Atau enggak nyampe. 85 lah. Mahal banget ya? Iya, lumayan. Ini karena turun ya kali? Iya, betul. Oh, shit. Ini mah gimana ya buat teman-teman yang pengen ngangkat ya? Ini nggak bisa... Oh, nggak apa-apa. Kalau mau ngangkat, boleh. Aku saranin banget ngambil Eterna. Cuman hati-hati aja. Maksudnya kalau nyari unit tuh inspeksinya yang mendalam. Boleh minta tolong Used Car Station di Instagram, itu mereka yang bantu aku cek unit ini. Cuman cek unit ini setelah aku udah bayar. Aku cuma bayar inspeksi doang ke mereka gitu. Jadi mungkin kesalahannya ya lu menganggap diri lu ya, karena lu udah Iya, betul. Itu nanti ada ceritanya sendiri lah itu. Oke. Gitu. Oke. Jadi ya so far harus hati-hati. Sebenarnya mobilnya enak ya. Sebenarnya mobilnya bagus kok. Jujur ini mobil partnya relatif gampang. Murah gak? Murah kok. Murah kok, partnya lumayan murah kok. Especially engine parts ya. Karena beberapa tuh lu bisa ambil dari kuda, kadang-kadang dari El Sape juga bisa gitu. Oh, iya? Jujur parts not that bad, it's pretty cheap. Oke. Cuman karena aku dapat unit yang ampas aja, jadi banyak PR-nya gitu. Kalau dapat unit yang bagus atau semi bahan atau bahan yang bagus lah, nggak akan bikin boncos harusnya. Kayak ini si Bluena, pernah masuk sini kan ya? Iya, betul. Kan dia bagus banget tuh Eternanya tuh, cakep. Tapi sekarang masuk bengkel. Iya. Gue roasting dia terus. Bengkel holik. Gimana backstory-nya akhirnya ngangkat ini? Oke, sebuah mobil lo crash. Iya. Lu lepas tuh. Udah. Full loss. Semuanya udah baik. Udah loss semua. Harganya nggak masuk akal. Nggak masuk akal, murah. Oke. First time lu lihat mobil ini, lu suka, lu beli, gimana ceritanya? Oke, jadi mobil ini tuh gua dapat dari kenalannya teman gua. Oke. Jadi dia kan gua mau cari mobil lagi nih setelah yang nabrak. Gua mau main 90s, emang udah niat. Gua tanya temen gua, bro, gua mau main 90s nih. Menurut lu gua ambil apa ya? Dia bilang, 36 aja Sap, coba. Gua nyari-nyari E36 terus kok rasanya kurang srek gitu loh. Mungkin karena aku sukanya emang sedan Jepang kali ya. Sama budgetnya waktu itu harganya lagi agak mahal, 36 dibanding ini agak mahal. Terus aku kayak, oke, ada yang lain nggak? Terus dia bilang, ini teman gue ada satu, dia lagi jualan Eterna, yang ini nih. Ya udah, dia datang ke rumahnya temen gue ketemuan sama orangnya dan ketemuan mobilnya. Tadi mobilnya cakep banget. Jujur mobilnya tadi pristine condition, hampir kayak mobil baru. Oke. Velgnya masih bagus, bodinya lurus, chassisnya nggak ada bengkok, nggak ada apa. Kelistrikannya mantap, underline ya itu. Kelistrikannya mantap. Mesin bisa idle, itu juga di underline. Oke. Terus apa lagi ya, klakson nyala, udah gitu pokoknya mobil bagus lah, oke lah. Makanya gue deal di harga segitu yang tadi gue bilang. Nah itu menurut gue lumayan mahal kan? Cukup mahal, cukup ya oke lah, harganya lumayan tinggi buat seekor Eterna gitu ya. Oke. Mid to high range lah. Terus ya udah,
Nah, terus karena ini mobil gue beli dengan uang jajan gue, gue nanya sama temen gue ini nih, sama kenalnya temen gue yang at this point kita udah temenan beneran gitu. Gue nanya, bro, gini, gue suka mobilnya, gue demen, boleh nggak gue DP terus gue nyicil? Dianya langsung, oh ya oke, nggak apa-apa. Ya udah dong. Jadi gue kasih dia setengah harga mobilnya dulu, gue DP kan. Terus gue bilang, nih gue udah transfer dulu segini, you can keep the car first. Gue ngambilnya nggak tergesa-gesa. Gue nanti ngambilnya setelah lunas aja gitu. Gue bilang gitu. Terus dia bilang nggak apa-apa, ambil aja dulu mobilnya. Oh ya udah dong. Gue ambil mobilnya. Ya udah. Tapi suratnya lagi nggak dikasih dulu karena kan belum lunas kan ceritanya gitu. Ya udah. Gue bawa pulang sehari. Besoknya gue ditelepon suruh balikin mobilnya. Katanya dia mau masukin bengkel buat repaint cup dan bagasi. Katanya ada yang ngangkat catnya. Gue terus gue ngeliat cup gue, ngeliat bagasi gue. Oh iya, by the way tadinya ini cat bagus banget loh. Ini mobil tadinya catnya bagus banget. Gue kayak, alah, kan gak ada nothing wrong gitu loh, gak ada yang ngangkat gitu. Cuman karena gue udah nganggap dia sebagai teman waktu itu, ya I trust him lah. Mungkin dia mau benerin beberapa isu gitu kan. Karena mobil itu juga not that perfect tadinya. Jadi ya udah aku balikin. Terus ya udah 6 months passed by. 6 bulan. Sampai 6 bulan? 6 bulan. Aku tanyain dia terus. Itu? Nah iya makanya. Aku tanyain dia terus, bro ini kemana aja? Kok 6 bulan gak beres-beres gimana? Iya sob, bentar lagi curing, lagi apa? Lagi benerin ini, lagi benerin itu. Mesinnya lagi gue refresh apa? Ternyata itu semua bohong. Mobilnya kemana? Mobilnya itu di bengkel body, iya betul. Tapi dijogrok sama dia. Lalu tujuannya tuh apa? Maksudnya kan duit udah setengahnya di dia. Dan gue sambil mobilnya nggak ada di tangan gue tetap bayar dia terus loh. Makanya by the time itu duit udah lunas, gue kayak harus ambil dong. Iyalah, gue kayak udahlah mobil gue mana gitu loh. Dia bilang ini lagi furnis lagi apa, udah bodo amat. Gue datengin tempatnya. Wah, barulah mulai masalah. Hancur. Mobilnya hancur. Depan belakang sekarang eks tabrak. Kelistrikan mampus. Tadinya gue nggak bisa klakson nih, nggak bisa. Klakson nggak ada. Lampu cuma nyala 1 biji. Aduh, parah men. Nggak bisa idle. Apalagi ya, intake boot robek, vacuum leak di mana-mana, kaki-kaki hancur semua. Basically gue ngambil tuh bener-bener full bahan dan bahan jelek. Bagasi kropos lagi. Mampus bisa lah. Sampai kayak gitu ya? Makanya ternyata mobil gue di situ nggak cuma jogrok, partnya diambil-ambilin juga. Kabel-kabel gue ada yang diambil-ambilin. Fuse gue hilang setengah. Fuse box gue kan ada sekring-sekring tuh hilang setengah. Nggak tahu gimana caranya. Makanya kan hancur banget gila. Gila sih. Tapi lu tetap menerima mobil ini dengan segala kekurangannya? Iya. 2 reason. 1, ini mobil pertama gue yang gue beli pakai duit sendiri. Nomor 2, udah terlanjur sayang. Padahal lu tahu lu mesti benerin banyak hal. Iya. Jadi ya at the end of the day ya udahlah gitu. Udah kejadian, udah gue bayar full juga. Nyesek banget. Tapi gini, lucunya gini. Kalau if I want to ask for my money back dari orangnya, nggak bisa. Tapi lu udah nyoba? Udah nyoba dan dia nggak bisa balikin. Tahu nggak kenapa? Apa? Benar, karena duit gua sama dia dipakai judol. Wah, shit. Kasus, man. Tapi lu ngambil mobil ini akhirnya balik dengan surat-suratnya? Iya, dengan surat-suratnya. Wah, gila sih. Gila banget sih. Iya, backstory-nya cukup gila ini. Wah. Teman-teman gue yang nonton tahu lah ya. We've been through a lot. Ini tuh anak-anak sekitar kita? Hah? Orang yang punya mobil ini anak-anak sekitar kita? Enggak, mereka nemenin gue through the process of that drama lah ya. Bukan, si owner ini. Oh, ada di sekitar kita gak? Oh enggak. Circle ini gak? Enggak ada. Enggak ada? Oh, enggak real main mobil gitu enggak ya? Enggak. Inisialnya KS. 0 sampai 10 mobil ini di angka berapa? Duh. Gimana ya? Bingung ya? Bingung sih. 6 lah. 6 ya? 6 lah. 4 karena gini, aku kasih 6 tuh cuma 1 reason. Karena mobilnya masih ada soul. Kalau mobilnya nggak ada soul, aku nggak ada kasih nilai sama sekali. Karena
masih ada jiwa eternanya ya. Iya, jiwa mobilkunya masih ada. Empatnya buat segala kerusakan dan kekurangan dan Yap. dicipet-cipetin itu ya. Yap. Udah punya cerita paling nggak bisa dilupain seperti biasa? Cerita paling gak bisa dilupain ya dengan mobil ini ya. Cukup banyak. Hmm. Ini mobil udah pernah ke Garut. Oh, nice. Dengan mesin yang tidak bisa idle itu pernah ke Garut. Bener. Iya, nyampe pulang pergi aman, gak ada mogok. Oke. Nyampe rumah langsung mogok tapi. Berarti dia tahu diri. Berarti Dia udah gak mau nyatu mogok sama sendiri. lu. Betul, tahu diri dia. Kalau lagi butuh dia nggak rusak. Tapi sekali ngaku ada duit, lagi nggak pentingin mobil banget, rusak dia langsung. So much backstory dari cerita mobilnya akhirnya Wah, ganti. banyak. Tapi kayaknya nggak perlu dibahas di sini. Ya, Ya, oke aja ya. Ya, oke aja. Kita tahu ya. Tapi ya, good luck dengan mobil barunya. Terima kasih, bro. Gue bakal lihat terus nih progresnya bakal gimana. Suatu saat mungkin setahun lagi kita recall lagi ya ke sini. Oh, boleh. Setahun lagi harusnya mobil udah presentable ya. Yeah. Udah punya AC minimal ya. Siap. Seperti biasa, ntar kita akan ada segmen-segmen recall. Kita lihat lagi mobilnya seperti apa. Teman-teman yang penasaran, pantengin atau kenalan di IG-nya @UFO. Iya, UFO_GTI. Oke, kita liatin progresnya. Ini mobil yang Boleh. menarik buat dilihat progresnya, teman-teman. Yap. Itu aja mungkin ya. Yep. Terima kasih, brother. Sip, Sudah nyampe thank ke you. Bekasi. Sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya dengan mobil-mobil yang gak kalah konsep lainnya. Sip. Panjang nih ceritanya. Iya, lumayan. Cek ini ya teman-teman. Bye-bye.